Pendengar, saatnya kita akan menyimak perjuangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia dalam Muhibah Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda pendengar dimanapun Anda mendengarkan dan menyimak siaran kami? Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan pagi yang indah ataupun siang yang indah hari ini, hari Kamis 25 Rajab 1444 Hijriah atau Kamis 16 Februari 2023. Kurang hingga pukul 14 kita akan hadirkan untuk Anda lebih kenal, lebih dekat dengan cabang Majelis Tafsir Al-Quran dalam gelaran Muhibah Persada. Dan kesempatan siang hari ini pendengar, kita akan hadirkan gelaran Muhibah siang hari ini yang live. Bisa Anda saksikan pula melalui Facebook ataupun YouTube kami live di 102,2 Persada FM. Sekali lagi di akun 102,2 Persada FM Anda bisa saksikan pula silaturahmi kami di Muhibah Persada. Sampai kita ke wilayah Kabupaten Boyolali, yakni di Karanglo Selatan, RT 3 RW 3 Desa Musuk, Kecamatan Musuk, yaitu MTA Majelis Tafsir Al-Quran MTA Cabang Musuk Boyolali. Dan di sesi awal kita akan coba hadirkan selaku pimpinan cabang ataupun ketua cabang dari MTA Cabang Musuk Boyolali. Sudah siap di ujung sana melalui sambungan via Zoom dengan Bapak Sukono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Sukono, kabar bagaimana siang hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Mas Rahman sehat juga. Sehat, alhamdulillah. Musuk itu, wah, belum pernah ke sana nih kalau yang Musuk. Musuk itu yang termasuk wilayah dingin atau gimana, Pak Sukono? Ya, agak dingin. Agak itu dingin. Dekat Cepogo. Iya, dekat Cepogo. Wah, sinyal agak susah ini Pak di sana tentu. Ya, cukupan lah. Cukupan. Tapi bisa. Ya. Biasanya kalau untuk online dulu ya bisa itu. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Pak Sukono. Pak Sukono, kita ingin tahu lebih lanjut tentang cabang MTA Musuk ini. Bagaimana ini? Kapan MTA Cabang Musuk ini, perwakilan Boyolali ini diresmikan, Pak? Sejak kapan ini resmi berdiri cabang ini? MTA Cabang Musuk itu diresmikan akhir tahun 2011, tepatnya itu tanggal 31 Desember 2011. 2011. Berarti sama aja 2012 ya, karena kan ya, akhir. Ya itu. Berarti sudah sekitar 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 9 tahunan ya? Ya lebih. Lebih, ya betul. Okay. Lokasinya berada di mana Pak Sukono? Cabangnya lokasi yang sekarang itu di Jalan Buko Sidoarjo, Jatirejo, juga masih Desa Musuk. Itu dari kecamatan itu sekitar, dari kantor kecamatan sekitar 700-an meter dari ke selatan, dari kantor kecamatan Musuk. Sidoarjo. Kok ini yang di Karanglo Selatan ini? Itu jalannya. Itu amat lama kan, yang lama itu sebelum punya tempat sendiri itu di tempat saya. Ya. Yang jadi sampai sekarang itu
sekretariatnya masih di tempat saya, di Dukuh Karanglo Selatan, RT 3 RW 3, Desa Musuk, Kabupaten Boyolali. Jadi itu masih alamat lama. Oh gitu. Yang baru tadi di Sidoarjo. Masih agak. Nggih, mana Pak? Dukuh Sidoarjo, Jalan Sidoarjo Jatirejo 150 meter. 150 meter. Jadi di tengah ladang begitu, di tengah Bulaan. Oh, ya. Antara Dukuh Sidoarjo dan Desa dan Dukuh Jatirejo. Ya. Kalau hari kajiannya hari apa Pak Sukono di cabang musuk ini? Yang dulu itu hari Sabtu, namun dengan perubahan waktu itu mulai kurang lebih 2 bulan yang lalu itu hari Selasa. Sekarang hari Selasa jam berapa Pak? Kajiannya? Kajiannya itu mulai 2:30, nanti beberapa persiapan, nanti Ustadz mengisi itu jam 4 sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 5 ya. Untuk hari kajiannya Selasa jam 4 sampai jam 5. Kalau kegiatan kemajelisan sementara hari ini saat ini apa Pak selain kajian gelombang utama Selasa ini? Ya kajiannya kegiatannya antara lain kelompok itu biasa. Di cabang musik ada 4 kelompok. Kemudian kegiatan yang lain kalau ada kegiatan-kegiatan yang dari pusat maupun program-program dari pusat itu ya kita mengikuti. Selain itu misalnya kegiatan olahraga ya ada, namun ya belum begitu baiklah kegiatannya itu, belum begitu rutin. Olahraga ada, kemudian yang lain apa Pak selain kegiatan kemajelisan gelombang hari Selasa ini, apa yang menyertainya dalam seminggu ini apa? Kira-kira apa? TPA atau apa gitu Pak Sukono? TPA belum punya karena belum punya. Ya belum. Jadi karena punya tempat sendiri baru saja menempati di gedung ini. Oh, sejak kapan Pak baru saja ini? Ya sekitar tahun 2021 kemarin. Jadi pada waktu masih pandemi yang kedua itu, yang jadi akhir begitu. Itu gedung kami belum sempurna, tapi karena itu saking kepinginnya cara dalam bahasa Jawanya itu menempati, jadi masih pintu-pintu belum ada ditempati untuk kajian begitu. Oh nggak apa-apa, malah bagus itu. Ya. Artinya kalau memang bangunan sebetulnya belum selesai ya Pak ya. Kemudian sampai sekarang belum selesai. Yang penting sudah keyupan ya. Sudah keyupan. Kalau sekarang alhamdulillah pintu-pintu jendela sudah komplit. Ya sudah keyupan, itu kan dipakai ngaji dulu nggak apa-apa. Kemudian dengan ngaji di tempat yang belum selesai itu kan nanti akan kepikiran ya Pak ya. Oh ini temboknya tinggal sendenan kok ya neng kelambi reget mergorong dilepo, akhirnya harus ya berkembang, ayo membantu untuk dilepo dan sebagainya. Nggih. Alhamdulillah. Ini nggak ada gambar-gambar videonya, sudah dikirim belum ya? Jadi mau tahu saya ini seperti ya. Ini kegiatan apa ini? Ini donor darah ya Pak Sukono ya? Ya donor darah, kemudian sembako, dan mungkin kegiatan upacara 17-an. Oh, itu udah bagus Pak tuh. Kita mengikuti. Pak, ini udah bagus majelisnya Pak, belum selesai, kurang apanya ini Pak? Nih. Itu kegiatan kelompok itu. Oke, artinya untuk physically majelisnya. Iya. Nggih.
Ini nih ya. Baik. Kalau kegiatan sosial yang lain apa Bapak? Selain donor darah? Kalau dari pusat seperti bagi sembako hari kemerdekaan itu ya juga? Ya. Terus kalau hari kurban itu kita membagikan pada masyarakat sekitar, korban dari pusat itu. Kemudian pada waktu pandemi itu ya ada relawan yang mengikuti kegiatan mungkin pemakaman atau mengantarkan saudara kita yang kena corona ke rumah sakit itu. Ya. Baik, alhamdulillah. Dan di siang hari ini Pak Sukono bisa hadir menyampaikannya. Kalau Pak Sukono sendiri memang sejak awal ya ditunjuk sebagai ketua cabangnya ya, diresmikan 2011 itu. Ya. Sampai sekarang ya Pak ya. Sedikit saya cerita itu kan dulu itu sekitar awal tahun 1984 itu di Muso itu sudah ada binaan pengajian MTA waktu itu oleh Ustadz Sugiman yang sekarang menjadi guru SMA MTA itu. Beliau waktu itu masih Pak Sugiman membina pengajian di Muso begitu. Iya. Tapi perjalanan waktu ya tidak jadi mudahnya begitu. Terus kami terutama itu ngaji di cabang Mojosongo yang sekarang Mojosongo 1, dan dari Mojosongo itu kemudian tumbuh cabang Boyolali yang sekarang Boyolali 1 itu asalnya demikian. Terus di cabang Boyolali itu warga dari Muso beberapa orang itu mengaji di cabang Boyolali. Nah, dengan beberapa orang itu kemudian bermusyawarah ingin mengadakan kajian binaan begitu. Atas berkat pertolongan Allah kemudian matur ke perwakilan yang disetujui, kemudian yaitu diresmikan bersama 8 cabang lainnya yang pada waktu itu diresmikan tahun akhir 2011 tadi di Donaudan Asrama Haji itu. Itu mulaku itu diresmikannya itu. Jadi embrionya itu tahun 1983, 1984 itu. Ya, betul. Wah, jadi malah ini asal-usul muasalnya berdirinya ini. Jadi Pak Sukono membersamai dari ya bermimpi ingin punya ngaji demikian itu sudah bermimpi begitu. Alhamdulillah Allah mengabulkan. Ya, Masya Allah seperti ini ya. Sejujurnya kalau kita nafar itu malah kalau kedapatan tempat yang belum artinya ya masih perlu diperjuangkan, masih tempatnya yang belum selesai pembangunan, itu malah sebenarnya memberikan support tersendiri bagi peserta nafar. Ya ini mungkin tahun ini ingin mengajukan, saya matur ke perwakilan itu mungkin meskipun belum selesai, belum komplit, tapi fasilitas kamar mandi dan dapur itu sudah ada. Mungkin kalau perwakilan mengizinkan akan diadakan untuk nafar begitu. Mau diajukan ya, belum ya. Ini kalau saya melihat klip-klip videonya, ini kedatangan warga mengaji ini, nampaknya suasana memang dingin nih Pak ini. Wah, gitu ya. Ya dingin, memang dingin. Kapan-kapan silaturahim ke sana, bisa menikmati udara segar di Muso. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik Pak Sukono, nanti dilanjut lagi. Kita jeda terlebih dahulu. Terima kasih bergabungnya. Dan nanti akan kita gali lebih dalam lagi seperti apa kegiatan dan usaha warganya dari cabang MTA cabang Muso perwakilan Boyolali ini.
Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Tentunya Anda juga ya yang baik yang sudah pernah silaturahim ataupun yang belum sudah mendapatkan gambaran tentang MTA cabang Musuk ini. Baik, kita akan jeda sejenak ya mendengar setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kita masih di wilayah-wilayah dingin ini. Kalau kemarin di Wanayasa, Banjarnegara, Wanayasa 1 ya, Pak Suliono. Ini kita ke Pak Sukono tadi, Pak di Banjar, di MTA cabang Musuk. Nah, setelah dengan ketua cabangnya Pak Sukono tadi yang sesi pertama, sesi kedua ini kita ingin tahu lebih lanjut seperti apa dulu perjuangannya awal didirikan atau dirintis. Ketemu dengan Bapak siapa termasuk angkatan perintis ini, Pak Handono Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Handono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali Rahman. Ya, alhamdulillah. Kabar bagaimana Pak Handono pakai siang hari ini? Alhamdulillah sehat, anak istri, cucu, dan saudara-saudaraku semuanya di MTA cabang Musuk. Alhamdulillah walaupun dingin ini sehat-sehat, Pak. Wah iya. Timbang sumuk itu pilih dingin kalau saya, Pak. Kalau sumuk itu tidur susah loh, Pak ya. Wah, kalau enggak dingin enggak bisa tidur. Lah iya, kalau dingin kerekep sarung gitu langsung. Ya masing-masing ada kekurangan kelebihannya ya, apapun baik. Pak Handono sudah cucu berapa? Cucu 1, Pak, umur 4 tahun. Alhamdulillah. Anak, istri, anak, cucu sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Pak Handono ini apakah memang termasuk diantaranya yang menangi masa-masa awal dari MTA cabang Musuk ini? Halo? Gimana, Pak? Putus-putus ya. Halo ya, monggo. Pak Handono gabung iya. Sekarang bisa dengarkan ya, suara saya. Bisa dengarkan dengan baik ya. Dulu bagaimana Pak asal muasalnya rintisan dari MTA cabang Musuk dulu seperti apa? Ini dulu itu kan ada beberapa warga Musuk. Cabang Musuk itu ikut di cabang Boyolali 1. Boyolali 1. Itu ada sekitar 8 orang. Mengikuti di Boyolali sendiri kan mereka sudah masuk kelompok-kelompok, ada yang kelompok 7, ada yang kelompok 8, 9, bahkan ada yang masuk kelompok 10. Musuk ke Boyolali 1 ini berapa kilo? Sekitar 12 kilo, Pak. 12 kilo, turun ya? Turun ke kota. Turun ke kota, ya. Ya, kemudian bagaimana? Setelah itu kan ingin di Musuk kan belum ada, binaan juga belum ada, cabang, apalagi cabang. Akhirnya kita sepakat untuk mengadakan binaan, Pak. Waktu itu kan dari 8 orang ini kan dari rumah ke rumah. Ya, dari rumah gantian setiap setengah bulan sekali itu kita mengadakan kajian di masing-masing warga. Nah, setelah itu berjalan beberapa waktu, akhirnya bagaimana setelah berjalan beberapa waktu? Oh, nampaknya putus sinyal sayang sekali ya. Masih nyambung? Silahkan. Terus dari 8 orang itu akhirnya mengadakan binaan di rumah-rumah warga Musuk. Setelah itu sudah beberapa banyak warga yang mengikuti, akhirnya kita ngaji bersama-sama, ngaji binaan itu di rumah Pak Ketua, Pak Sukono. Tahun berapa ini? 2010 pas 11? Sekitaran 2011, Pak. Ya. Akhirnya dari itu dari itu 2011 itu kita diresmikan. Ada salah satu warga, ya,
adalah salah satu warga yang menghibahkan tanahnya, Pak, pekarangan itu. Nah, terus dari kita sepakat mau membangun gedung, sekitar 2012. Kita sudah, alhamdulillah itu cukup untuk gedung. Tempatnya pun di kota kecamatan. Di belakang Kecamatan Musuk waktu itu. Itu sudah berjalan Nun Sewu dari waktu itu kan rata-rata Nun Sewu dari sisi ekonomi itu ya cuma pas-pasan, kadang kurang. Nah itu kan urunan, Pak. Ya, yang punya kayu ya bawa kayu, yang punya waktu itu apa istilah kerja bakti ya makanya pun nanti giliran ada yang sayuran, ada yang bawa beras, minyak dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu pembangunan akhirnya hampir jadi, Pak. Itu kan di tengah perkampungan waktu itu. Itu yang di Sidoarjo tadi? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Di mana itu? Itu di belakang Kecamatan Musuk, Pak. Di Dukuh Musuk, Pak. Oh, Dukuh Musuk. Oh, iya. Nah. Terus bagaimana itu? Itu sudah jadi, Pak. Sudah jadi. Ya, istilah alhamdulillah waktu itu payahnya juga sudah, pintu sudah. Walaupun perjuangan ya malam pun kita juga lembur kerja bakti, siang malam gantian lembur. Terus suatu saat itu jebule itu kita itu diingon oleh warga. Warga sekitar ben melaku sih. Ternyata setelah mau kita tempati ada beberapa warga yang mengatasnamakan beberapa warga keberatan. Keberatan pengajian di situ. Dengan adanya gedung itu. Keberatan dengan adanya aktivitas ngaji kita. Akhirnya situasi kan sudah tidak menyenangkan waktu itu, Pak. Kita mau menempati saja, kan rencana dari saudara-saudara kita itu kan rencana mau sekali-sekali menempati gedung yang sudah jadi, tapi informasi dari saudara-saudara kita yang dekat dengan majelis, rencana majelis itu kan mereka diseladangi bambu begitu. Akhirnya tidak jadi. Puncak peristiwa itu akhirnya terjadi dialog, Pak. Dialog yang dibahas waktu itu difasilitasi oleh Camat Musuk. Difasilitasi Camat Musuk. Ya, kita dalam posisi kalah dan kalah. Akhirnya dengan berjalan waktu sampai saya tuh dengan rekan-rekan itu ke rumah camatnya mengutarakan apa yang kami alami. Ternyata camatnya pun juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya dengan berjalannya waktu kita ngampet beberapa tahun. Terus akhirnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah itu kita bisa membeli tanah yang di Sidoarjo tanah ini. Di yang gedung baru ini, Pak. Yang Sidoarjo itu akhirnya ya Qadarullah perjuangan. Kebetulan begini, Pak. Untuk yang di Sidoarjo ini kita itu sebenarnya tidak mengikuti RT mana-mana wong itu kan di tengah-tengah Tegalan atau tengah-tengah Bunda. Yang sebelah barat itu Dukuh Jatirejo itu juga kita tidak masuk ke sana. Itu yang sebelah timur itu Dukuh Sidoarjo itu juga kita tidak masuk RT ke sana. Jadi kita tuh sebetulnya masih bebas, Pak. Masih bebas. Cuma kebetulan tapi kan status status sertifikat tanahnya kan tentu ada alamatnya kan, Pak, ya. Kan wilayah kan mana harus ada formalnya, kita mengikuti yang Dukuh Jatirejo itu, Pak. Artinya formalnya kan mengikuti status. Formalnya mengikuti untuk perizinan dan sebagainya itu kan kita mengikuti alamatnya kan tentu mengikuti status hukum dari kebetulan di sertifikat depan, itu. Di depan majelis kita itu ada saluran air.
alhamdulillah kita nembung dengan yang berusaha itu, yang air itu akhirnya kita minta kita untuk ikut dalam rombongan air tersebut. Akhirnya kita bergabung. Jadi yang pertama tadi karena tidak terjadi miskomunikasi atau karena mereka belum paham dengan kita atau bagaimana ya yang harus pindah tadi, Pak? Kelihatannya itu tidak miskomunikasi, Pak. Memang dia itu tidak senang dengan pengajian. Tapi kalau kita, secara sisi hukum artinya persurat-suratan atau apa sebetulnya lengkap Pak ya? Sudah komplit, Pak. Sudah komplit ya. Cuma yang namanya istilah pokoknya itu kan tidak lihat itu yang kita itu sudah komplit atau tidak bagaimana. Yang penting pokoknya nek iso ya rasa neng duga kene demikian. Kalau kita teruskan secara aturan hukum kan kita menang, Pak. Tapi apa kita istilahnya ngaji dalam situasi yang mencekam dan demikian, lebih-lebih kalau kita itu ada anak-anak dan ibu-ibu itu kan rasanya itu serba khawatir. Berarti status dari MTA Musuk malah mempunyai dua lahan, Pak, 2 tempat itu, 2 gedung ya? Gini, Pak. Iya. Berhubung kita dari sisi ekonomi tadi saya sudah mengatur bahwa yang di wilayah Musuk ini ya kabeh iki nek ora nganggo urunan dan tenagane dhewe itu longo mlakune kan demikian. Akhirnya yang itu bisa kita jual, Pak. Oh, dijual. Diuangkan untuk beli di Sidorejo ini. Beli di Sidorejo ini. Gitu. Ya, alhamdulillah ada yang Loh, yang wakaf tadi yang mana yang dijual itu? Yang wakaf yang dijual itu. Kalau yang kita tempat ini kan beli ini, Pak. Oh gitu. Ya, alhamdulillah sekarang. Ya, qadarullah sunatullah perjuangan dari MTA Cabang Musuk ya, Pak ya. Dari kalau kita menilik sejarah ataupun sirah Rasulullah bagaimana memang harus hijrah bahkan sampai keluar dari Mekah ya, Pak ya, sampai harus keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, kemudian ya berjalannya waktu hingga semuanya indah pada akhirnya begitu. Alhamdulillah. Berarti menempati di Sidorejo sudah setahunan atau itu akhir pandemi yang kedua itu, Pak. Akhir pandemi kedua, akhir 2022. Tahun 2021 itu. 21. Oh iya, setahun lebih ya. Yang disampaikan Pak Ketua tadi, walaupun Pak keadaannya ya begini, tapi yang jelas bahwa untuk jendela, pintu, ruang tamu, ruang ustadz, kamar mandi, dapur itu alhamdulillah sudah bisa untuk tahun 2023 ini insya Allah kita mendaftarkan untuk bisa ditempati saudara kita yang mau nafar, Pak. Semoga nanti bisa dikabulkan dari perwakilan. Ya, wah tempatnya cukup ini sebetulnya cukup membuat fokus pelajaran karena di tengah ladang ini ya, Pak ya. Sahdu ini, sahdu tempatnya gitu. Saya pengen malam ke sana ini, semoga nanti bisa dikabulkan. Kebetulan rumah kami juga dekat, Pak, cuman setengah kilo dari. Iya, alhamdulillah. Saya malah senang itu di tempat seperti itu. Nah, monggo. Iya, alhamdulillah. Ya, dan akhirnya sekarang berjalannya waktu sudah kurang lebih setahun menempati di gedung MTA yang di Sidorejo ini selama 1 tahun dan berjalan lancar ya, Pak ya, dengan berbagai kegiatannya ya. Alhamdulillah, Pak. Masalahnya itu tadi kita itu di tengah-tengah, tidak ikut RT sana dan tidak ikut RT sini. Di depan kita itu termasuk jalan desa. Nanti apabila yang tidak senang itu mau nutup jalan juga tidak berani, Pak. Selain waktu kita di belakang kecamatan dulu kan kita di tengah-tengah perkampungan, jalannya sempit. Di tengah perkampungan kalau kita tuh diseladangi satu bambu saja kita sudah tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang dilarang tentunya, itu sudah qadarullah dan kita menjalankan saja begitu. Tapi kadang-kadang kendodoi rasanya ya enak, Pak. Kita itu secara aturan hukum itu kita itu betul
aturan apa saja kita itu kita tempuh. Di samping itu ada kerja bakti di lingkungan yang waktu itu, yang dulu itu kita itu ngikut saja, ikut iuran RT dan lain sebagainya. Betek-betek kita itu yang mau istilahnya biar diterima di warga, ternyata hasilnya seperti itu. Kadang-kadang itu neng doi rasanya yo. Itu hal yang lumrah Bapak, dan tentunya menjadi kisah perjalanan perjuangan dakwah dari MTA Cabang Musuk Boyolali ya. Sekarang kita tatap ke depan saja, kita bangun komunikasi yang baik dengan pejabat-pejabat terkait tentunya, dan kita bangun komunikasi yang baik dengan tetangga warga sekitar majelis, sehingga nanti ke depan ini kan kita memberikan pondasi kuat untuk anak cucu kita. Begitu ya Pak nggih. Ya. Baik Pak Handono Sugiarto. Ya, terima kasih Pak informasinya. Kita berbagi waktu ini Pak dengan yang lainnya nanti. Terima kasih. Salam untuk saudara ngaji di MTA Cabang Musuk. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang terjadi, sunatullah dan sudah berjalan, dan semoga kedepannya seperti yang kita harapkan memberikan pondasi yang terbaik untuk anak cucu kita, utamanya anak-anak dari generasi penerus dari warga ngaji MTA Cabang Musuk perwakilan Boyolali ini. Kita akan kembali tentunya tetap bersama kami dengan Muhibah Persada FM. Masih ada kisah-kisah apa yang lainnya, termasuk diantaranya mungkin ada warga yang inspiratif untuk kita hadirkan. Tetap bersama kami di Muhibah Persada. Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia dalam Muhibah Persada. Masih dengan saudara-saudara ngaji dari MTA Cabang Musuk perwakilan Boyolali. Kita coba masih terhubung di via Zoom dengan saudara-saudara yang di majelis sana. Berikutnya kita ketemu dengan salah satu warga dari MTA Cabang Musuk ini.
Bapak Bibit Supardi. Saya mau kuliah Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bibit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Baik, iya, alhamdulillah. Ya. Senyumnya ini loh ya. Sumeh piayanya ini Pak Bibit ini. Gimana Pak Bibit, ini salah satu warga dari MTA Musuk, salah satu warga inspiratif ya. Tadi dipilihkan Pak Bibit ini. Pak Bibit dulu ngaji, ikut gabung ngaji di MTA Musuk, kenapa Pak? Nah, awal mulanya itu saya itu mendengarkan radio itu Mas, lewat ya cari-cari gelombang radio, malah ketemu dengan channel 102,2 FM itu ya. Itu radio itu, tahun berapa Pak itu? Tahun 2014. Oh barusan ya berarti. Dengarkan radio, ketemu 102,2. Nah, memang ya. Sebelumnya tiap hari emang suka dengerin channel-channel pengajian atau bagaimana, atau tiba-tiba nyantol jadi nggak suka pengajian atau bagaimana dulu? Ya enggak begitu suka pengajian Mas, karena ya cuma iseng-iseng cari gelombang radio gitu Mas. Lah kan nggak suka pengajian, iseng-iseng nyari, kok jadi nyantol. Saat itu apa yang buat kecantol Pak? Ya itu Mas, ada seorang teman saya itu menyuruh kalau membaca Al-Quran itu sama artinya gitu. Lalu saya itu terus beli Al-Quran yang sama artinya. Lalu saya mendengar lewat radio itu waktu Bapak almarhum Ustadz Sukino itu menerangkan itu kok cocok dengan Al-Quran gitu loh Mas. Iya. Kemudian bagaimana kelanjutannya hingga ketemu MTA yang di Sidoarjo, yang di Musuk ini? Terus cari alamatnya atau bagaimana? Ya itu saya belum kenal warga Musuk Mas, tapi saya itu pernah waktu saya itu ke Karanglo itu menyervis tape gitu loh Mas. Nyervis tape? Ya tape untuk didengar tape biasa itu loh, kan rusak. Di tempat itu kan ada papan nama MTA gitu. Oh gitu. Terus ya papan nama MTA gitu, saya terus tanya sama bengkelnya, Mas papan nama yang pengajian MTA itu di mana gitu. Saya malah disuruh ke tempat Bapak Sukono gitu Mas. Waktu itu saya juga kaget Mas. Saya waktu itu datang ke tempat Pak Sukono, malah saya juga kaget, saya kok ini bertemu dengan bekas guru saya waktu SD gitu Mas. Pak Sukono guru penjenengan. Iya, alhamdulillah, Allah yang menggerakkan ini. Terus gimana? Nah, terus saya disuruh ikut kajian, waktu itu suruh untuk ikut apa itu Mas, tamu dulu 3 kali. Mustami gitu. Itu terus kalau cocok langsung jadi warga gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih ikut ngaji. Oh iya, alhamdulillah. Jadi dari iseng-iseng nyantol kemudian nyerpiske perjalanannya ya. Perjalanannya seperti itu. Kalau dulu sebelum di MTA memang ya sudah baik-baik saja, artinya suka ngaji, anak yang soleh, anak yang nurut orang tua, atau bagaimana? Pernah nakal atau enggak gitu dulu Pak Supriyadi? Enggak Mas, saya itu ya bilang nakal ya enggak, tapi nakal ya juga. Waktu saya dari belum nikah itu saya sudah keluyuran kemana-mana. Keluyuran kemana-mana itu cari apa yang malah ikut jadi apa itu bandar judi. Bandar judi. Bandar lotre pernah. Sampai ke pelosok-pelosok pegunungan sana Mas. Terus sampai di Merapi sana. Oh gitu. Terus hingga fase ketemu radio Persada itu masih bandar judi atau sudah ditinggal? Ya waktu mendengarkan radio masih Mas, masih. Ya. Nah kemudian ditinggalnya tepatnya kapan itu? Ketika Mustami ini udah ditinggal atau masih kolo-kolo? Sudah. Ya kalau sudah ngikut ngaji saya tinggalkan Mas.
setelah ikut ngaji saya tinggalkan. Apa yang memicu Anda meninggalkan bandar judinya ini? Yaitu saya temukan dalam surat itu Mas, Al-Maidah 100 Al-Maidah 90 itu loh Mas. Al-Maidah 90 ya. Mungkin itu Allah mengatakan yaitu inamal khamru wal maisiru wa antaku itu mengalami syaitan. Saya itu tidak ingin, itu adalah amalan setan dan saya tidak akan mengikuti setan itu Mas. Itu ya, karena ada terjemahannya jadi paham ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi Al-Maidah ayat 90 yang menggerakkan, yang membuka hati Bapak ya hingga meninggalkan bandar judi. Dan sekarang bagaimana Pak? Sampai sekarang berarti kurang lebih berapa tahun ya? Berapa tahun lah sudah ngaji ya Pak ya? Ngajinya sedang sendiri apa sudah dengan istri dan anak-anak sekarang? Ya dulu waktu ngaji saya sendiri Mas. Istri saya belum ikut, lalu saya kasih tahu lama-lama jadi ikut. Alhamdulillah di keluarga itu tidak ada tantangan. Ibu saya juga mendukung. Alhamdulillah. Sekarang sudah sarimbitan ya, tindak pengawasan bersama anaknya. Alhamdulillah. Itu yang diharapkan banyak saudara kita yang belum bisa tindak berangkat sarimbitan dengan istrinya, mungkin hidayahnya belum diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi ini bagaimana Pak Bibit? Apa ini? Sekarang sudah ngaji, dari apa yang sudah berubah yang sekarang beda dulu udah enggak, itu apa sekarang dari sisi apa? Sholatnya atau kekeluargaannya atau bagaimana? Ya alhamdulillah setelah ngaji itu Mas, saya itu menjalankan ibadah semaksimalnya. Sholat ya juga tertib. Subuh itu kalau sudah waktunya bisa bangun itu Mas. Dan sama keluarga itu alhamdulillah tidak ada pernah cekcok, nggak ada. Kalau ribut sedikit ya biasa. Kalaupun ada cekcok pun juga itu lumrah Pak, hal yang lumrah dalam perjalanan rumah tangga, asalkan segera kita bisa mencari jalan solusinya ya Pak ya. Baik, luar biasa kisah perjuangan ataupun kisah hidayahnya Pak Su lagi, saya keliru ini, Pak Bibit Supardi. Sudah pernah ke Ahad Pagi di Solo Pak, di pusat? Sudah Pak. Sudah. Oh, berapa kali Pak tindak? Ya sudah berkali-kali. Tapi tidak berkali-kali tapi tidak istiqomah. Alhamdulillah, artinya ya semaksimalnya Mas Tatom ya, antara jarak dan tentunya biaya tentunya, dan semoga itu bukan menjadi halangan bagi kita, dan Allah yang maha memiliki rezeki tentunya, semoga kita minta kemudahan, kita mohon kemudahan untuk bisa istiqomah tentunya Bapak ya. Ya, baik, terima kasih Pak Bibit Supardi. Tolong diberikan ke Pak Sukono ini earpiece-nya, headset-nya gitu, sambil Pak. Itu tadi sekilas dari Pak Bibit Supriyadi, salah satu warga yang dulu bandar judi yang kemudian secara tidak sengaja nyantol dengan radio 102,2 Bersada FM dari Musuk sana, kemudian tergerak hatinya dan akhirnya menemukan ataupun menjumpai dari Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, dan selanjutnya itu ya. Alhamdulillah, ini kalau nggak ada terjemahnya mana kita paham. Pak Sukono. Ya, masih bersama kami Pak Sukono? Halo? Ya. Sementara ini gedung usaha warganya apa saja Pak yang di MTA Cabang Musuk ini, bisa secara global apa saja sih usahanya? Ya usahanya macam-macam. Ini ada yang usaha ternak, itu ternak ayam. Ayam pejantan itu ada satu kelompok. Kemudian ada yang bertani, ada yang bengkel sepeda motor, dan ada yang bagian kuliner, ayam goreng, mie ayam. Iya ya, tadi
apapun bervariasinya usaha, yang penting sayur rukonya ya Pak ya. Nanti kita alhamdulillah angkat bersama-sama, buat repotnya majelis ya, buat repotnya kita semuanya akhirnya bisa terangkat begitu ya Pak ya. Ini di Sidoarjo, tadi di Karanglo. Saya dulu waktu siaran di Radio Boyolali itu punya pendengar namanya Andes, anak desa Brongsuk Musboy. Brongkol Sukorejo Musuk Boyolali, itu jauh ya? Jauh, dari sini ya sekitar 4 kilometer 4 kilo, mungkin. Ya baik. Ya Pak Sukono, yang sebagai penghujung siang hari ini, apa ini setelah sekian lama mengarungi perjalanan suka duka ataupun perjalanan dakwah dari MTA Musuk seperti tadi diceritakan Pak Handono ya, apa sekarang yang bisa Anda rasakan disampaikan Pak? Ya alhamdulillah dengan bertambahnya waktu pertanyaan ini kan ya kita sudah bisa menempati gedung sendiri dan bisa mengamalkan atau program-program dari pusat itu kami syukuri itu semua. Ya tadi saya katakan tahun 1984 itu saya bermimpi, alhamdulillah sekarang sudah terwujud dan kemudian juga saya mohon doanya pada pendengar semuanya bahwa perjuangan kami walaupun pelan mungkin pasti ya mohon doanya saja. Ya karena di daerah Musuk itu ya begitulah, yang masyarakatnya istilahnya bermacam-macam, namun berkat pertolongan Allah MTA bisa berjalan dengan baik. Ya baik. Harapan saya segera bisa diwujudkan Pak, mungkin kelompok kajian remaja atau lebih dini lagi adalah pendidikan anak ya, ataupun TPA. Kita ngeladi anak-anak kita nanti, itu generasi penerus kita. Syukur-syukur dengan makmurnya TPA itu memicu ataupun bukan memicu, menarik saudara-saudara kita yang belum ngaji namun anaknya bisa bergabung TPA, dan itu adalah penerus dakwah kita semuanya yang harus kita pikirkan dari sekarang. Begitu harapan saya, semoga bisa diwujudkan. Pak Sukono, terima kasih. Salam untuk Pak Handono, Pak Bibe, dan saudara-saudara ngaji di MTA Cabang Musuk Bapak ya, dan tim IT. Tim IT yang mensupport ini pemuda atau kontributor atau siapa ini yang menyiapkan? Kontributor Dek Sevi itu, ya, kontributor MTA TV. Juga masih warga sini, warga Musuk ya, juga? Warga Musuk, ya itu istilahnya adalah saya itu. Menjabat apa? Ketua pemuda. Wah, ya alhamdulillah nih, semangat ini ketua pemudanya ya. Allah itu ya doakan saja, itu kan beliaunya itu habis mendapat tahun berapa itu mendapat musibah hingga sekarang ya alhamdulillah sudah sehat, bisa melakukan tugas-tugas dan kesibukannya banyak sekali lah, sampai bisnis kemudian mengurus perjuangan itu. Itu sebagai andalan saya. Kan saya sudah tua ini kan, masalah itu banyak katroknya lah. Nggak apa-apa Pak, tinggal tunjuk aja jenengan itu sebagai pimpinan. Kita mengkader, kita beberapa lini, nah masing-masing dengan berbagai bidangnya mendukung semuanya demi dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di Musuk. Terima kasih Bapak Nggih waktunya, terima kasih berbagi kisahnya yang tentunya menginspirasi bagi kami di tempat lain yang tidak pernah merasakan hal seperti itu. Tentunya menjadi pelajaran berharga buat kami semuanya. Terima kasih. 1 jam saya belum begitu belum tuntas kita ngobrolnya ya Pak ya. Belum, ngobrol itu enak karo bakar pohong atau apa itu jagongan gitu. Setia pohongnya. Setia. Wah iya alhamdulillah, itu ibaratnya Pak nggih. Mungkin di kesempatan lain bisa kita sambung lagi Pak Sukono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selalu ada pelajaran jika kita mau menguak sejarah, jika kita mau membuka, menilik sejarah masing-masing cabang di berbagai tempat. Salah satunya di Musuk, MTA cabang Musuk Boyolali yang pada akhirnya sekarang bertempat di Sidoarjo, Musuk Boyolali ini. Ternyata ada kisah, ada cerita di baliknya yang memberikan pelajaran yang melecut untuk kita semuanya di tempat lain yang tidak merasakan hal yang sama. Pendengar, jangan lewatkan Muhibah Persada. Ya, lebih kenal, lebih dekat dengan cabang MTA atau kajian perwakilan MTA di berbagai tempat. Saya Ali Rahman, terima kasih perhatiannya. Dan jangan lupa subscribe and follow berbagai sarana media sosial Persada FM. Saksikan siaran kami via YouTube ataupun Facebook di 102,2 Persada FM. Kemudian saksikan ataupun dapatkan informasi lengkap termasuk kajian jihad pagi di Instagram @radiopersadafm dan kabar terkini berbagai informasi di radiopersadafm.com. Saya Ali Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.